Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat An-Nur yang berbahagia. Pada hari ini kita akan membahas mengenai hadis-hadis yang terkait dengan istighfar atau permohonan ampun. Yang pertama, membaca istighfar menebus dosa. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima istighfar hamba-hambanya. Yang ketiga, membaca istighfar dapat memecahkan masalah. Yang keempat, istighfar memperbaiki catatan amal seseorang. Yang kelima, istighfar kelak berikan kebahagiaan. Baiklah, mari kita bahas satu persatu. Membaca istighfar menebus dosa. Ali radhiyallahu anhu menuturkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap penyakit ada obatnya, dan obat segala dosa adalah istighfar. Hadis riwayat Ad-Dailami. Istighfar adalah bacaan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa-dosa kita, besar atau kecil, baik yang disengaja maupun tidak. Sebab sebagai manusia yang memiliki banyak kelemahan, kita tidak akan terlepas dari berbuat dosa. Itulah sebabnya, setiap saat kita wajib memohon ampun kepadanya. Di antaranya dengan membaca istighfar. Kalimat istighfar paling pendek adalah Astaghfirullah. Aku mohon ampun kepada Allah. Atau Astaghfirullahalazim. Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Dan kalimat istighfar yang panjang sebagai berikut. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Tiada Tuhan selain Allah. Dia yang hidup dan yang tegak, dan aku bertobat kepadanya. Apapun dosa yang telah kita lakukan, sekalipun sebanyak buih di lautan, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama kita segera memohon ampun dan bertobat kepadanya. Kemudian berketetapan hati untuk tidak mengulanginya lagi. Tentu saja apabila dosa yang kita perbuat itu berhubungan dengan orang lain, maka kita juga harus memohon maaf atau keikhlasan orang yang telah kita rugikan tersebut. Sebab apabila orang yang kita rugikan tidak memaafkan kita, kelak di akhirat ia pun akan menuntut kita. Dan itu merugikan kita sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima istighfar hambanya. Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengabarkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iblis berkata, demi keperkasaanmu, aku akan menyesatkan hambamu selama mereka itu hidup. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, demi kebesaranku dan keagunganku, aku senantiasa memberi ampunan kepada mereka selama
mereka meminta ampun kepadaku. Hadis riwayat Ahmad dan disahkan oleh Hakim. Anas radhiyallahu anhu menyatakan bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Ibnu Adam, sesungguhnya doa apapun yang engkau panjatkan kepadaku dan harapan yang engkau tujukan kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu, betapapun besarnya." Wahai anak Adam, seandainya dosamu menumpuk setinggi langit, kemudian kamu memohon ampun kepadaku, niscaya aku mengampunimu. Wahai anak Adam, kalau engkau datang kepadaku dengan membawa dosa setumpuk dunia, tetapi engkau meninggal dengan tidak menyekutukan aku sedikit pun, niscaya aku akan berikan kepadamu ampunan yang sangat besar sekali. Hadis riwayat Tirmizi, dan ia katakan derajat hadis ini hasan. Membaca istighfar dapat memecahkan masalah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menuturkan, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membiasakan ucapan istighfar, maka Allah akan menjadikan setiap apa yang diangan-angankan itu jalan keluar. Dan setiap kesulitan yang akan dihadapinya diberikan jalan keluarnya. Dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tiada ia ketahui. Hadis riwayat 4 ahli hadis, kecuali Tirmizi. Hadis ini disahkan oleh Hakim. Seseorang yang membaca istighfar, insya Allah akan memperoleh beberapa keuntungan. Pertama, setiap mendapatkan kesulitan akan menemukan jalan keluarnya. Berarti setiap menghadapi masalah, orang yang terbiasa membaca istighfar akan dapat menyelesaikannya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak mewujudkan angan-angannya. Dengan demikian, cita-cita dan harapan orang yang membaca istighfar akan menjadi kenyataan. Yang ketiga, banyak rezekinya. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki dengan jalan yang tiada ia sangka-sangka. Tentu saja keuntungan tersebut tidak datang dengan sendirinya, melainkan sejalan dengan usaha yang kita lakukan. Jadi, sekalipun kita beristighfar sebanyak-banyaknya, jika kita hanya berpangku tangan, bermalas-malasan, semua persoalan itu takkan terpecahkan. Kesimpulannya, selain memperbanyak istighfar, kita harus berusaha juga. Dan oleh sebab istighfar tersebut, usaha kita insya Allah akan menjadi lancar dan mudah. Istighfar memperbaiki catatan amal seseorang. Zubair radhiyallahu anhu mengutarakan
Muhammad Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang senang catatan amalnya itu menjadi baik, maka hendaklah ia memperbanyak catatan istighfar. Hadis riwayat Baihaqi. Setiap perbuatan manusia, baik atau buruk, selalu ada malaikat yang mencatatnya. Ironisnya, manusia jarang menyadarinya bahwa perbuatannya itu buruk dan mendatangkan dosa. Padahal dosa-dosa yang tanpa dia sengaja itu akan memenuhi lembaran catatan amalnya. Untuk itulah, meskipun seandainya kita merasa tidak pernah berbuat dosa, harus banyak-banyak mengucapkan istighfar. Tujuannya, semoga bacaan tersebut dapat menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan tanpa sengaja. Istighfar kelak berikan kebahagiaan. Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu mengungkapkan, Rasulullah SAW bersabda, berbahagialah orang yang mendapati dalam lembaran catatan amalnya, istighfarnya banyak sekali. Hadis riwayat Ibnu Majah. Setelah dibangkitkan dari kubur, semua umat manusia dan jin akan dikumpulkan di padang mahsyar. Di tempat inilah setiap manusia diminta mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selama hidup di dunia. Buku catatan amal mereka pun dibuka. Apabila ternyata lebih banyak dosa-dosanya dibandingkan dengan pahalanya, maka ia dimasukkan dalam neraka. Sebaliknya, jika timbangan pahalanya lebih besar dibandingkan dengan dosa-dosanya, maka ia pun akan dimasukkan ke dalam surga. Itulah sebabnya Rasulullah SAW bersabda seperti tersebut di atas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.